Kemudian pada 2 tahun ke depan ini, sesuatu yang selama ini mungkin masih aku simpan, ini akan ku sampaikan malam ini, bahwa proses pemurnian ini sampai 2024, aku menyebutnya adalah 10 jari kematian. Pahami ini, 10 jari kematian. Namun yang bisa ku perjelas adalah bahwa 10 jari kematian ini belum berjalan seluruhnya atau belum terjadi seluruhnya. Sebagian besar bahkan belum terjadi. Artinya selama 2 tahun ke depan, 10 jari kematian ini akan memainkan perannya secara maksimal. Aku tidak bermaksud menakuti. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Malam ini kebetulan kita sekalian acara acara selapanan bunga Dharma nggih. Malam Jumat Kliwon, yang sekaligus ini menjadi selapanan terakhir pada tahun 2022. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2023. Nah, di sini aku akan menegaskan kembali bahwa hitung mundur zaman baru sedang terjadi. Ingat, aku sudah pernah menyampaikan bahwa zaman baru dimulai pada 2025. Artinya dari sekarang kita punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan diri, menyiapkan segala sesuatunya. Kenapa aku menyebut bahwa waktu kita 2 tahun dan zaman baru dimulai pada 2025? Karena sekali lagi ini menurutku loh nggih, menurutku bahwa kekuatan Ibu Pertiwi untuk menghadapi ketidakharmonisan ini atau beban yang beliau tanggung, kekuatannya itu hanya pada sampai 2024. Artinya pada 2025 zaman baru harus dimulai. Artinya proses pemurnian itu sudah mencapai titik puncak, sehingga beban-beban atau ketidakharmonisan ini sudah tidak membebani Ibu Pertiwi lagi. Jadi itu hitung-hitungan alam. Artinya sebagaimana tubuh kita ini pun punya daya tahan untuk menghadapi suatu tekanan atau suatu penyakit. Begitu pula wujud Ibu Pertiwi dalam wujudnya sebagai planet bumi itu punya daya kekuatannya itu sampai 2024 untuk menahan beban ketidakharmonisan, ketidakselarasan yang saat ini itu sedang terjadi. Dan ke depan akan semakin meningkat seperti yang kuceritakan dalam video-video sebelumnya. Jadi kita mesti bersiap nggih. Kita mesti toto-toto untuk persiapan. Kenapa kita harus toto-toto? Karena kalau di Jawa itu ada namanya ilmu titen. Sementara kalau ilmuwan sekarang kan menyebutnya itu sesuatu yang logis, sesuatu yang ilmiah gitu.
Tapi kalau kita mau jujur, nggih, semua yang dianggap logis, semua yang dianggap ilmiah oleh para ilmuwan sekarang, itu basis penelitiannya itu pada alam. Lahirlah berbagai macam disiplin ilmu, lahir berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, semua itu berbasis penelitian, pengamatan kepada alam. Begitu pula para leluhur kita itu juga punya ilmu seperti itu, namanya ilmu titen. Mereka itu mengamati, mempelajari, dan menghayati mekanisme atau hal apapun yang terjadi pada alam. Jadi sebenarnya sama saja, ilmu titen dan ilmu yang digunakan oleh para ilmuwan itu sebenarnya sama saja gitu loh. Jadi janganlah panjenengan semua itu merasa minder atau merasa rendah dengan apa yang telah dicapai, apa yang telah dilakukan oleh para leluhur kita, para pepunden kita. Karena apa yang dilakukan, warisan mereka ini adalah sangat ilmiah, sangat saintis sekali gitu loh. Begitu pula ketika aku memberikan hitung-hitungan bahwa zaman baru itu dimulai pada 2025, itu juga aku gambarkan sebagai beban ketidakharmonisan ini atau penyakit ini itu hanya mampu ditahan oleh Ibu Pertiwi itu sampai 2024. Artinya 2025 itu zaman baru harus dimulai. Dan seperti yang aku bilang di videoku sebelumnya dan juga sudah disampaikan oleh banyak orang, bahwa akan terjadi proses pembersihan, pemurnian, atau ada yang menyebutnya itu puncak goro-goro gitu loh. Apapun itu sebutannya, intinya seperti itu nggih. Jadi ini mohon dipahami, ini bukan sebuah ramalan yang asal-asalan, tidak, tetapi ini berdasarkan hitung-hitungan alam gitu loh. Sama seperti bahwa ketika siklus matahari terbit dan tenggelam itu kan ada siklusnya, jam tayangnya pun selalu bisa diprediksi gitu loh. Begitu pula perubahan zaman ini bisa diprediksi karena itu sangat ilmiah. Sekali lagi, Ibu Pertiwi hanya mampu menahan beban ini sampai 2024. Dan itu pasti akan diiringi dengan suatu proses pemurnian besar-besaran atau puncak goro-goro. Aku sudah menjelaskannya hampir di semua videoku sebelumnya. Jadi mari kita bersiap, kita hanya punya waktu 2 tahun. Kita hanya punya waktu 2 tahun. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Ya, itu pun sudah tak jelaskan di hampir semua videoku, yaitu hidup selaras dengan alam. Nah, yang ingin ku tegaskan malam ini di malam selapanan bunga dharma ini adalah begini. Bahwa cerita sejarah, cerita peradaban selama ini itu kan tidak terekspos secara keseluruhan gitu. Mungkin hanya sepotong-sepotong atau mungkin hanya sekian persen saja yang tertampilkan di dalam penglihatan dan pendengaran kita semua. Tetapi kejadian-kejadian sebenarnya itu masih tersimpan, masih tercatat di alam, dan gejala-gejalanya, tanda-tandanya, atau warisan-warisannya itu sebenarnya ada di gunung-gunung, ada di sungai-sungai, ada di hutan-hutan, ada juga di lautan dan di banyak tempat yang lain. Begitu pula para pemegang kunci-kunci rahasia peradaban itu juga ada, dan mereka semua itu berkolaborasi, entah disadari atau tidak, bahkan entah mereka saling kenal atau tidak, tapi mereka semua sedang digerakkan oleh alam, mereka semua sedang bertindak. Ini perlu dipahami. Ini perlu dipahami. Kemudian pada 2 tahun ke depan ini, sesuatu yang selama ini mungkin masih aku simpan, ini akan ku
sampaikan malam ini bahwa proses pemurnian ini sampai 2024 aku menyebutnya adalah 10 jari kematian. Pahami ini, 10 jari kematian. Panjenengan artikan sendiri, panjenengan pahami sendiri apa itu 10 jari kematian. Namun yang bisa ku perjelas adalah bahwa 10 jari kematian ini belum berjalan seluruhnya atau belum terjadi seluruhnya. Sebagian besar bahkan belum terjadi. Artinya selama 2 tahun ke depan 10 jari kematian ini akan memainkan perannya secara maksimal. Aku tidak bermaksud menakuti, karena aku juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada karma yang salah alamat. Sopo nandur bakal ngunduh. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Jalani kehidupan seperti biasa. Petugas sensus nanti akan mendatangi, dan itu bagian dari 10 jari kematian. Dipahami nggih? Bahwa petugas sensus alam yang sudah kujelaskan di video sebelumnya itu nanti akan hadir, itu nanti akan mewujud, dan itu bagian dari 10 jari kematian. Ada berbagai macam hal atau ada berbagai macam wujud nanti dari 10 jari kematian itu, tetapi panjenengan semua silahkan mengartikannya sendiri ya, apa itu 10 jari kematian. Satu jari kemarin itu sangat fenomenal, bahkan hampir seluruh dunia dilumpuhkan oleh 1 jari itu. Panjenengan pasti sudah memahaminya apa yang kumaksudkan itu. Jadi kemarin 1 jari itu hampir melumpuhkan seluruh dunia. Nah, itu masih ada jari-jari yang lain. Jadi ini mohon dipahami, dipersiapkan diri, atau orang Jawa menyebutnya itu toto-toto. Rahasia-rahasia alam nanti akan dimunculkan seiring dengan revolusi alam, termasuk seiring pula terbentuknya tatanan zaman baru. Aku juga sudah menjelaskan bahwa karma pribadi, karma keluarga, karma wangsa, karma trah, lalu karma bangsa, karma wilayah, dan karma negara itu akan bermunculan, dan itu sudah berlangsung. Panjenengan bisa mengamatinya di sosial media yang tertampilkan. Banyak karma-karma pribadi yang bermunculan, banyak karma-karma keluarga yang bermunculan, lalu banyak karma wangsa, karma trah yang bermunculan. Begitu pula karma wilayah juga sudah bermunculan. Yang belum mencapai puncaknya atau yang belum terasa, sekali lagi, yang belum terasa, panjenengan mungkin belum mengamatinya dan belum merasakannya, itu adalah karma bangsa dan karma negara. Tetapi tak pastikan tidak lama lagi. Tak pastikan itu tidak lama lagi akan terjadi. Dipahami ya? Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak ada karma yang salah alamat. Jika panjenengan telah melihat semua videoku dari awal sampai video yang ke 100 berapa ini, aku sudah lupa, 118 mungkin ya, sekitar 118 atau 100 berapa itu video itu, panjenengan semua amati. Di situ pesan-pesan tersiratnya sudah tak sampaikan, urut-urutannya juga sudah tak sampaikan. Tapi aku juga jujur mengakui bahwa apa yang telah kusampaikan di dalam video itu juga tidak mewakili semuanya.
Aku punya batasan-batasan perjanjian antara aku dan leluhur. Aku punya batasan-batasan perjanjian antara aku dan para dewa, para malaikat. Jadi aku tidak bisa secara vulgar menyampaikan apa-apa itu semua gitu. Jadi aku mohon maaf nggih. Karena mungkin di komentar-komentar panjenengan mungkin menginginkan aku lebih terbuka, menginginkan aku lebih vulgar, tetapi seperti yang aku bilang di videoku sebelumnya juga, bahwa kadang aku dibatasi oleh sesuatu sehingga kadang-kadang itu belum boleh dimunculkan dan nunggu waktunya, atau malah justru alam itu sendiri yang nanti akan memunculkannya gitu. Tapi setidaknya apa yang kusampaikan ini semoga menginspirasi panjenengan semua tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dipahami nggih? Sekali lagi, ini acara Selapanan Bunga Dharma. Jadi Selapanan Bunga Dharma itu adalah ngumpulnya para komunitas Bunga Dharma dari mana aja, termasuk yang dari luar kota. Itu setiap malam Jumat Kliwon, artinya setiap selapan sekali gitu loh. Dan ini sudah lama juga ini tidak rekaman di markas gini, di tempat Bunga Dharma. Biasanya kan di alam gitu. Ini di sini kembali nggih. Jadi semoga video ini menjadi persembahan Bunga Dharma untuk mengakhiri tahun 2022 dan juga untuk mengawali tahun 2023. Semoga panjenengan semua terinspirasi dan dapat mengambil hikmah dari semua video dan juga pesan-pesan yang aku sampaikan. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.